Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Hafid Masaufi, sebagai pemilik Skreo Gupi Farm atau Gupi Half Moon. Jadi di sini kita mau berbincang-bincang sebentar ya, supaya kalian itu tahu kalau Skreo Gupi Farm itu apa gitu. Terus apa ya? Awal mula perjalanan dari Skreo Gupi Farm itu gimana? Jadi di sini kita mau jelasin awal mula perjalanan kita main Gapi sampai saat ini kita bisa ekspor ke luar negeri, entah satu pasang atau dua pasang ikan. Bahkan kita pernah juga ekspor ke Amerika itu per box biasanya. Kalau enggak ke Singapura juga kemarin habis ekspor satu box juga. Jadi apa ya? Jadi kita di sini mau kenalan dulu lah ibaratnya ya. Dari awal mula saya kenal Gapi itu sebenarnya nggak langsung. Jadi itu awalnya saya kenal Gapi itu dari YouTube. Sama YouTube juga kayak gini. Jadi saya bikin YouTube itu sebenarnya buat menginspirasi juga buat teman-teman semua. Ya walaupun ini sebenarnya ini video nggak kita edit ya, jadi kita lurus aja deh pokoknya sampai kelar videonya. Soalnya kita nggak bisa main edit-editan, jadi ini natural aja ya. Yang keluar dari mulut kita ya berarti pasti ada di YouTube-nya kita gitu. Jadi awal mula Skreo Gapi berdiri itu tadi dari apa? Ikan ya. Awal mula kita kenal ikan Gapi itu dari YouTube. Jadi dari YouTube kita itu sebenarnya suka sama aquascape. Nah dari aquascape di situ saya melihat aquascape itu apa ya bagus-bagus gitu. Jadi saya ada ketertarikan ingin memiliki aquascape. Cuman kalau dipikir lagi dulu saya kan masih kerja di PT. Jadi tak pikir kalau buat aquascape kok lumayan mahal gitu supaya jadi bagus gitu aquascape-nya. Nah dari situ saya searching di Google. Kalau bukan aquascape apalagi ya kalau untuk bisnis loh dalam segi ikannya gitu. Nah di situ kita mulai mencari di Google apa di YouTube gitu. Dan ketemulah si ikan gapi tersebut. Jadi saya searching gitu. Cari-cari di Google. Jadi ikan gapi itu apa gitu, kita cari tahu dulu terus proses pengembangbiakannya itu seperti apa. Dan alhamdulillah setelah kita tahu si gapi itu, kita mulai cari-cari si penjual si ikan gapi. Dan alhamdulillah saya itu pas awal mula menemukan di Tokopedia. Jadi habis dari Google terus masuk ke Tokopedia langsung gitu. Dan di situ saya melihat, wah ikannya kok kecil tapi mahal gitu. Awal mula pun saya kaget, soalnya ikannya kecil gitu. Tapi harganya ampun, ada yang nyampe 500.000, 1 juta. Tapi ada juga yang standar paling 50-an. Jadi di situ kita mulai cari ke Tokopedia dan kita beli salah satu ikan sama juga dari Pemalang tapi dia udah terkenal di Tokopedia. Jadi kita datang ke rumahnya dan kita beli ikannya. Di situ kita mulai pembelajaran dari si pembeli itu gimana caranya ngerawatnya, kasih pakan, terus masalah perawatan air dan segala macem lah pokoknya. Di situ kita belajar. Habis belajar itu kita beli ikannya, lalu kita ternakin di rumah. Dulu itu punya lahan itu nggak besar gitu, kayak sepetak kamar gitu. Jadi emang itu kamar nih. Jadi itu kamar itu saya buat kayak ternak gapi gitu. Kita pakai ember-ember di situ awal mulanya, paling ember kecil. Terus pakai baskom. Jadi awalnya seperti itu. Lah berhubung lama kelamaan si ikan kan cepet beranak ya. Jadi ikannya itu biasanya 1 bulan beranak gitu.
Ntar habis itu 2 minggu kemudian beranak lagi, jadi kita mau nggak mau butuh tempat lagi gitu. Alhamdulillah dari itu semua kita mulai membeli seperti ember yang 20 ribuan gitu. Kita coba mulai ambil embernya, ambil dibeli gitu. Maksud saya dibeli ember-embernya. Habis itu kita beli ember-embernya, kita taruh tuh si burayak itu di situ. Dan kita besarin sampai dia usianya 2,5 bulan apa 3 bulan. Habis itu sehabis dibesarin itu kan udah masuk ke penjualan dah. Di situ kita mulai deh fokus penjualan gitu. Fokus penjualan terus. Alhamdulillah semua orang-orang itu percaya dengan ikan-ikan dari saya, dan alhamdulillah yang ikan yang saya jual pun insya Allah bukan reject gitu. Jadi baguslah untuk dibudidayakannya lagi di si pembeli itu. Nah sehabis itu kita mulai coba menjual ke grup-grup luar seperti luar negeri gitu, apa di Amerika, Thailand, sama Singapura. Kita coba nih menjual di situ, dan alhamdulillahnya kita dapat kepercayaan dari si pihak Amerika itu. Jadi setiap bulan biasanya kita disuruh kirim 1 box. Tapi berhubung ada corona ini, kita juga agak susah sebenarnya buat ngejual. Tapi alhamdulillah dalam Indonesia masih bisa lah. Cuman kemarin-kemarin emang penerbangan agak sedikit kacau gitu. Jadi kita tidak bisa kirim-kirim. Ya bisa sih kirim-kirim, cuman hanya beberapa doang ke negara yang ditentukan lah yang bisa dikirim gitu. Nah dari penghasilan dari si ternak gapi itu kita coba buat ngebesarin lagi gitu. Ngebesarin kayak beli ember, terus kita bikin rak, nanti beli indukan lagi yang tadinya indukannya hanya 5 jenis. Sekarang alhamdulillah udah lumayan banyak jenis-jenisnya. Terus habis itu dari situ kita kan mulai bikin rak semuanya gitu ya. Nah habis itu habis bikin rak itu kita ini lagi sebenarnya belajar lagi tentang masalah ikan-ikan kontes juga dan lain-lain lah ibaratnya yang mencakup si ikan gapi tersebut. Soalnya dulu kan kita belum bisa banget gitu, dan alhamdulillah sekarang ya udah tahu dan udah memahami kriteria ikan gapi gitu. Soalnya kadang ikan gapi itu memiliki kriteria yang berbeda dari dari berbeda jenis gitu. Ada yang ikannya cepat gampang penyakit, terus ada ikan yang emang bandel gitu. Tapi emang jujur dari dulu saya itu paling suka ikan-ikan yang bentukan ekornya itu half moon atau setengah bulan, sama dorsalnya yang gede gitu. Itu dari awal mula saya suka gapi itu melihat dari situnya tuh. Melihat dari kecantikannya, ternyata cakep gitu. Dan mungkin besok kita akan bikin video lagi ya tempat-tempatnya yang tadi udah aku sebutin, masalah yang di kamar tidur kecil gitu. Ntar kita besok akan coba videoin deh awal mula skreu berdirinya. Skreu dari bak-bak gitu yang emang kecil-kecil. Nanti besok kita videoin ya. Kalau diberi kesehatan lah ibaratnya. Jadi insya Allah kita mulai hari ini kita akan rutin bikin konten-konten video gitu. Ya jangan lihat videonya gitu, tapi lihat isinya. Soalnya videonya bener ini nggak ada editan apa gimana lah kalau video ini. Tapi nggak tahu ntar kedepannya mungkin ya kita perlu tim edit juga buat ngedit video. Ya doakan aja ya teman-teman, semoga lancar lah usaha dari kita, sama semoga pelayanan kita ibaratnya enak gitu sama konsumen. Terus ikan yang kita beri pun ini loh standar buat di branding supaya hasilnya nanti cakep di pelanggannya. Jadi doakan aja ya semoga YouTube ini pun jalan. Soalnya ini YouTube itu sebenarnya udah aku buat dari 1 tahun yang lalu kalau nggak salah.
Cuman emang dari dulu itu kita belum fokus emang ingin YouTube gitu. Nah di hari ini nih kita mau coba fokus sama YouTube buat apa sharing-sharing masalah ikan gapi lah ibaratnya, buat yang belum tahu pun menjadi tahu gitu. Ya udah intinya besok kita akan buat video lagi untuk mereview farm-farm kita ya, supaya kalian tahu Skrio Gupi Farm itu gimana gitu, tempatnya dan lain-lain lah ibaratnya. Jadi apa, jangan lupa di subscribe ya, di subrek. Pokoknya di subrek bebas lah, intinya dipencet tombolnya subscribe gitu. Oke. Jadi kalau kalian subscribe ya berarti sayanya tambah semangat gitu buat upload video. Entah kalian nanti mau tanya masalah ikan gapi gimana, terus cara perawatannya, bebas lah intinya, mau tanya apa aja gitu. Intinya jangan lupa di subscribe ya. Saya doakan buat teman-teman semua yang emang masih fokus ternak gapi, saya doakan semoga usahanya makin lancar, diberi kemudahan, dan semoga yang belum bisa ekspor ke luar negeri semoga bisa ekspor lah, entah 1 minggu lagi apa 1 bulan lagi, intinya berusaha aja ya. Oke. Jadi saya harap yang nonton video ini kalian bisa support kami gitu. Oke, ntar kita akan bikin video lagi. Intinya jangan lupa di subscribe, subrek, apa-apalah pokoknya itu. Intinya subscribe, subrek sama aja pokoknya, oke? Yaudah, terima kasih ya semua teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.